Pesan Harumers Hilgers dan Eliano Reijnders usai resmi jadi WNI, tak sabar bela timnas Indonesia. Kevin Dix terbuka bela timnas Indonesia, apakah siap diperkenalkan pada Oktober? Berikut ini fakta benarnya. Indra Syafri setuju dengan Shin Tae-yong, Jens Raven harus berkembang sebelum ke timnas senior. Training center di IKN hampir rampung, timnas Indonesia U20 jadi skuad pertama yang akan berlatih. Kisah mengharukan Shin Tae-yong, dulu diasingkan, kini merasa kasihan pada timnas Korea Selatan. Propaganda panas media Jepang jelang duel dengan timnas Indonesia, kami seniornya sepak bola Asia. Erick Thohir ungkap banyak pihak bantu naturalisasi Mas Hilgers dan Eliano Reijnders jadi WNI. Timnas Indonesia U20 siap datangkan pemain naturalisasi baru. Dongitri Pamungkas tak gentar dan siap bersaing. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Pesan Harumers Hilgers dan Eliano Reijnders usai resmi jadi WNI, tak sabar bela timnas Indonesia. Dua pemain keturunan Indonesia, Mas Hilgers dan Eliano Reijnders, akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani pengambilan sumpah di Brussel, Belgia pada Senin. Keduanya kini bersiap untuk segera membela timnas Indonesia dalam laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Bahrain di Stadion Internasional Bahrain, Rifah, pada Kamis 10 Oktober, sebelum bertolak ke Cina untuk menghadapi tim tuan rumah di Stadion Kwangdao Youth Football pada Selasa Oktober. Kehadiran Mas Hilgers dan Eliano Reijnders tentu menjadi tambahan kekuatan yang sangat dinantikan oleh para penggemar timnas merah putih. Setelah resmi menjadi WNI, Mas Hilgers, bek tangguh FC Twente, menyampaikan pesan menyentuh. Ia mengungkapkan kebahagiaannya dan rasa lega setelah proses naturalisasi yang cukup panjang akhirnya selesai. Tak lupa Mas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya, terutama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pak Erick Thohir, saya siap membela timnas Indonesia. Saya bangga bisa bermain untuk Indonesia dan saya sangat senang berada di sini, ungkap Mas dengan penuh rasa syukur. Pemain berusia 23 tahun itu sudah tidak sabar untuk merumput bersama Garuda di ajang internasional. Senada dengan Mas, Eliano Reijnders, pemain tengah PEC Zwolle, juga menyampaikan kebanggaannya bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan penuh semangat, Eliano mengatakan dirinya tak sabar untuk segera beraksi di lapangan dengan dukungan ribuan supporter Indonesia yang selalu setia memberikan semangat. Saya siap bergabung dengan timnas Indonesia. Saya sudah tidak sabar dan sampai jumpa di sana. Saya mencintai Indonesia, ucap Eliano dengan penuh antusiasme. Kedua pemain ini memiliki darah Indonesia yang kuat dari garis keturunan ibu mereka. Mas Hilgers yang baru saja membantu FC Twente menahan imbang Manchester United 1-1 di ajang Europa League, mewarisi darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Sulawesi Utara. Sementara Eliano Reijnders yang merupakan adik kandung dari gelandang AC Milan, Tijani Reijnders, memiliki darah Ambon dari sang ibu Angelina Chanel Katompes. Kehadiran Mas dan Eliano jelas memberi angin segar bagi timnas Indonesia, terutama jelang laga krusial di kualifikasi Piala Dunia. Kini para penggemar tanah air tak sabar menyaksikan dua pemain berbakat ini beraksi di atas lapangan dengan semangat merah putih di dada mereka. Kevin Dix terbuka bela timnas Indonesia, apakah siap diperkenalkan pada Oktober? Berikut ini fakta benarnya. Nama Kevin Dix, pemain bertahan andalan FC Copenhagen, kembali mencuat dalam perbincangan sepak bola Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini telah menyatakan keterbukaannya untuk membela timnas Indonesia sejak 2020 saat diwawancarai oleh Yusa Nugraha. Namun proses naturalisasinya sempat terhenti karena tidak mendapatkan restu dari orang tua.
Dalam wawancara tersebut, Kevin Dix menyatakan, "Saya selalu terbuka untuk itu bermain untuk timnas Indonesia. Namun selama federasi tidak mendatangi atau mengontak saya takkan berpikir untuk itu." Pernyataan ini sempat membuat antusiasme penggemar sepak bola Indonesia meningkat. Namun 2 tahun kemudian, Kevin Dix bersama Mads Hilgers batal dinaturalisasi meski keduanya sangat ingin membela timnas Indonesia. Sebelumnya, proses naturalisasi Kevin Dix dan Mads Hilgers dihentikan karena kurangnya restu dari orang tua mereka. Tetapi seperti yang disampaikan Hassani Abdul Ghani pada 2022, situasi tersebut bisa saja berubah di masa depan. Kini, apa yang dikatakan Hassani Abdul Ghani benar terjadi. Mads Hilgers telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 September 2024. Sementara itu, kabar tentang Kevin Dix kembali mencuat. PSSI dikabarkan mendekati kembali Kevin untuk membicarakan proses naturalisasinya. Menurut Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, ada komunikasi dengan Kevin Dix meski prosesnya belum rampung. Arya juga menyebutkan bahwa ada 1 atau 2 pemain keturunan yang sedang didekati PSSI dengan harapan proses naturalisasinya bisa rampung pada Oktober 2024. Jika benar Kevin Dix adalah salah satu pemain yang dimaksud Arya Sinulinga, maka timnas Indonesia akan mendapat tambahan kekuatan signifikan di lini pertahanan kanan. Kehadiran Kevin Dix yang memiliki pengalaman di Liga Champions bersama FC Copenhagen tentu akan menjadi aset berharga bagi tim Garuda dalam mengincar tiket Piala Dunia 2026. Jika proses naturalisasi Kevin Dix berjalan sesuai rencana, dia bisa memperkuat timnas Indonesia pada November 2024. Saat menghadapi 2 laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi di matchday ke-5 dan ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indra Syafri setuju dengan Shin Tae-yong, Jens Raven harus berkembang sebelum ke timnas senior. Jens Raven, pemain kunci yang membawa timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025, telah menunjukkan performa luar biasa. Dengan mencetak gol di setiap pertandingan babak kualifikasi, Jens telah menjadi andalan di lini depan Garuda Nusantara, termasuk gol penting yang menyelamatkan Indonesia dari kekalahan saat melawan Yaman. Meskipun performanya gemilang, baik pelatih timnas U23, Indra Syafri, maupun pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sepakat bahwa Jens Raven masih butuh waktu untuk matang sebelum bisa bermain di timnas senior. Indra Syafri yang terkenal dengan kemampuannya membimbing talenta muda, menegaskan pentingnya kesabaran dalam perkembangan pemain muda. Ia selalu berkomunikasi dengan Shin Tae-yong terkait perkembangan Jens dan pemain lainnya, termasuk kemungkinan promosi ke timnas senior atau U23. Namun menurut Indra, Jens perlu lebih berkembang sebelum mencapai level tersebut. Biarkan buah itu matang di pohonnya dulu, ujar Indra. Kami selalu berdiskusi tentang pemain-pemain timnas U20, apakah ada yang bisa direkrut ke U23 atau senior. Namun, saya pikir Jens harus bersabar untuk menembus timnas senior. Shin Tae-yong juga memiliki pandangan serupa. Meski Jens dianggap memiliki potensi besar, Shin menilai bahwa striker muda dari FC Dordrecht U21 ini masih perlu meningkatkan power dan daya juangnya sebelum bisa bersaing di level senior. Usianya yang masih 18 tahun memberi Jens banyak waktu untuk berkembang lebih jauh. Penampilan Jens saat ini belum cukup untuk level striker timnas senior, tegas Shin Tae-yong. Dia butuh kekuatan lebih dan mental juang yang lebih tinggi. Meskipun begitu, baik Indra Syafri maupun Shin Tae-yong percaya bahwa masa depan Jens Raven di timnas Indonesia masih sangat cerah. Kesempatan untuk bersinar di skuad senior masih terbuka lebar asalkan Jens terus bekerja keras dan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Training center di IKN hampir rampung. Timnas Indonesia U20 jadi skuad pertama yang akan berlatih.
Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi memberikan kabar gembira terkait perkembangan pembangunan training center Timnas Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Proses pembangunan tersebut kini telah mencapai 90% dan Timnas Indonesia U20 akan menjadi tim pertama yang menjajal fasilitas megah ini. Pembangunan TC ini sudah dimulai sejak September 2023 dengan tahap awal mencakup 2 lapangan serta fasilitas pendukung seperti asrama dan gym. Rencananya peresmian training center tersebut akan digelar pada 11 Oktober 2024. Yunus Nusi memastikan bahwa fasilitas di IKN sudah memadai dan siap digunakan oleh tim nasional. Sudah 90% siap. Lapangan dan akomodasi sudah memenuhi syarat, fasilitas lainnya juga sudah sangat bagus, ungkap Yunus Nusi pada Selasa di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Timnas Indonesia U20 di bawah bimbingan Indra Syafri akan menjadi skuad pertama yang menjalani latihan di TC tersebut. Mereka dijadwalkan berlatih di IKN mulai 6 atau 7 Oktober bersamaan dengan peresmian resmi training center. Yunus Nusi juga menyebut bahwa peresmian ini mungkin akan dihadiri oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino. Latihan di TC IKN ini akan menjadi persiapan penting bagi Timnas Indonesia U20 menjelang Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Cina pada Februari mendatang. Tim Garuda Nusantara telah memastikan tiket ke turnamen tersebut setelah tampil gemilang dan keluar sebagai juara grup F di babak kualifikasi dengan koleksi 7 poin. Dengan fasilitas baru ini, harapan besar diletakkan pada generasi muda Garuda Nusantara untuk mempersiapkan diri dengan baik dan mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Kisah mengharukan Shin Tae-yong, dulu diasingkan, kini merasa kasihan pada Timnas Korea Selatan. Kisah hidup pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, benar-benar penuh liku dan menarik untuk dibahas. Bagaimana tidak, pelatih yang kini menjadi idola di Indonesia ini dulunya sempat diasingkan di tanah kelahirannya, Korea Selatan. Namun yang mengejutkan, kini ia justru merasa kasihan terhadap Timnas Korea Selatan, tim nasional dari negara asalnya. Mengapa Shin Tae-yong merasa kasihan terhadap Taeguk Warriors? Hal ini tentu tak terlepas dari performa mengecewakan Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Setelah penampilan yang tak terlalu mengesankan di Piala Dunia 2022 di Qatar, di mana mereka hanya mampu mencapai babak 16 besar, kinerja tim nasional ini terus merosot. Di Piala Asia 2023, mereka bahkan harus tersingkir secara mengejutkan di babak semifinal setelah kalah dari Yordania. Bahkan lebih memalukan lagi, di Piala Asia U23 edisi 2024, Korea Selatan harus angkat koper di babak perempat final usai kalah dari Timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong lewat adu penalti dramatis dengan skor 11-10. Kekalahan tersebut tentu menjadi pukulan berat bagi seluruh pencinta sepak bola di Korea Selatan. Yang membuat situasi ini semakin ironis adalah Shin Tae-yong sendiri pernah mengalami cemoohan keras dari masyarakat Korea Selatan setelah gagal membawa timnya melaju dari fase grup di Piala Dunia 2018. Dia bahkan diasingkan dan tidak lagi dipercaya memimpin tim nasional. Namun setelah hijrah ke Indonesia dan sukses membawa Timnas Indonesia U23 menumbangkan Korea Selatan, nasib justru berbalik. Korea Selatan kini tengah berada dalam masa sulit setelah ditinggalkan pelatih Jurgen Klinsmann dan posisi tersebut diambil alih oleh pelatih lokal Hong Myung-bo. Penunjukan Hong Myung-bo bahkan menuai banyak kritik karena dinilai tak pantas memimpin Taeguk Warriors, memperparah situasi sepak bola Korea. Shin Tae-yong yang kini fokus memimpin Indonesia mengaku kasihan melihat stagnasi yang dialami sepak bola Korea Selatan. Menurutnya, meski sistem sepak bola Korea telah berkembang pesat, mereka kini seolah jalan di tempat dan perlu reorganisasi untuk kembali ke jalur kemenangan. Sistem di sepak bola Korea sudah jauh lebih baik dibandingkan dulu, tapi saya merasa mereka sekarang stagnan, ujar Shin Tae-yong dikutip dari media Korea Selatan, Isplus. Saya pikir asosiasi sepak bola Korea perlu melihat ke belakang dan melakukan reorganisasi untuk mengetahui mengapa mereka dikritik oleh para penggemar. Kini Shin Tae-yong memilih untuk fokus pada tugasnya sebagai pelatih Timnas Indonesia.
Ambisinya untuk membawa Garuda ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Buktinya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia berhasil duduk di posisi keempat setelah meraih 2 hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Tak hanya itu, kecintaan Shin Tae-yong pada Indonesia juga semakin tumbuh. Dalam sebuah wawancara, ia bahkan mengatakan bahwa jika berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, ia berencana untuk tinggal di Indonesia selamanya. Menarik untuk ditunggu apakah Shin Tae-yong bisa membuktikan dirinya dengan membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, sekaligus meninggalkan bayang-bayang masa lalunya bersama Korea Selatan. Propaganda panas media Jepang jelang duel dengan timnas Indonesia, kami seniornya sepak bola Asia. Pertarungan di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin memanas dengan provokasi keras dari media Jepang, Koli.jep, yang melancarkan serangan verbal terhadap timnas Indonesia. Dalam pemberitaannya, media tersebut menyebut bahwa timnas Jepang adalah senior sepak bola Asia, mengisyaratkan superioritas mereka atas tim-tim lain di grup C. Jepang yang telah mendominasi dengan meraih 6 poin dari 2 pertandingan melawan Cina dan Bahrain dipuji sebagai tim yang memimpin dengan keunggulan selisih gol yang mengesankan. Mereka digambarkan sebagai kekuatan dominan yang sulit disaingi oleh lawan-lawan mereka di Asia. Jepang, senior sepak bola Asia, menunjukkan reputasinya dengan mengagumkan. Mereka memperoleh 6 poin dari 2 pertandingan dengan selisih gol 12. Mereka mengalahkan tim lain dengan kemampuan mereka, tulis Koli.jep. Namun yang memicu amarah adalah ketika media Jepang ini mengolok-olok timnas Indonesia sebagai tim yang lemah. Mereka menyoroti hasil imbang Indonesia melawan Arab Saudi, seakan-akan keberhasilan timnas Garuda di 2 laga pertama adalah sesuatu yang tak layak diapresiasi. Sebaliknya, Arab Saudi bermain imbang melawan Indonesia yang lemah di pertandingan pertama, namun mengalahkan Cina di pertandingan kedua untuk mempertahankan posisi kedua dengan 4 poin, ungkap Koli. Menimbulkan kesan bahwa timnas Indonesia tidak dianggap sebagai ancaman serius. Meski begitu, media tersebut tidak bisa menutupi keterkejutan mereka terhadap hasil mengejutkan dari Indonesia yang mampu menahan 2 tim kuat, Arab Saudi dan Australia, dengan hasil imbang. Indonesia yang saat ini mengoleksi 2 poin, duduk di peringkat keempat di grup dan masih memiliki peluang besar untuk melaju. Pertandingan antara Indonesia versus Jepang sendiri baru akan digelar pada November 2024. Ini akan menjadi momen penting bagi timnas Garuda untuk membuktikan kualitasnya di hadapan Jepang dan membungkam kritikan pedas dari media mereka. Pertarungan ini jelas lebih dari sekadar pertandingan biasa. Ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka bukanlah tim yang lemah seperti yang disebutkan oleh Koli.jep. Erick Thohir ungkap banyak pihak bantu naturalisasi Mas Hilgers dan Eliano Reijnders jadi WNI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan penuh bangga mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Mas Hilgers dan Eliano Reijnders menjadi warga negara Indonesia tidak mungkin terwujud tanpa bantuan berbagai pihak. Kedua pemain ini resmi mengambil sumpah dan janji setia sebagai WNI di Brussels, Belgia pada hari Senin. Menurut Erick, percepatan proses ini dilakukan untuk memastikan keduanya dapat segera memperkuat timnas Indonesia dalam laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan Cina pada Oktober mendatang. Saya berterima kasih kepada semua pihak, mulai dari Presiden Jokowi, Komisi I3 dan VI DPR, Dirjen AHU, Dirjen Imigrasi, dan Dukcapil DKI Jakarta yang memungkinkan percepatan sumpah WNI untuk 2 pemain naturalisasi kita, Mas dan Eliano. Kata Erick, proses naturalisasi ini dilakukan di luar negeri, tepatnya di Brussels, karena kedua pemain tak memiliki waktu jeda untuk kembali ke Indonesia. Erick menyebut bahwa hal ini menunjukkan kerjasama semua pihak yang fokus demi kepentingan timnas Indonesia. Sebelum pengambilan sumpah di Brussels, PSSI bergerak cepat dalam seminggu terakhir, mulai dari pembahasan di Komisi DPR hingga pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM serta penerbitan keputusan Presiden.
Erik optimistis dengan kehadiran Mads Hilgers dan Liano Reijnders, pelatih Shin Tae-yong akan memiliki strategi baru untuk menghadapi Bahrain dan Cina dalam laga yang krusial tersebut. Liano Reijnders saat ini bermain di klub PEC Zwolle di Belanda dan memiliki darah Indonesia dari sang ibu Angelina Shanelle Katompes yang berasal dari Jakarta. Sementara itu Mads Hilgers, bek utama FC Twente, memiliki darah Indonesia melalui ibunya yang berasal dari Sulawesi Utara. Dengan bergabungnya Mads Hilgers dan Liano Reijnders sebagai warga negara Indonesia, harapan besar kini membuncah di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Keduanya diharapkan menjadi amunisi baru yang memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan dukungan semua pihak dan strategi jitu dari Shin Tae-yong, langkah Indonesia menuju panggung dunia kini semakin dekat dan semangat Garuda diharapkan berkibar lebih tinggi dari sebelumnya. Timnas Indonesia U20 siap datangkan pemain naturalisasi baru. Donitri Pamungkas tak gentar dan siap bersaing. Kabar mengejutkan datang dari Timnas Indonesia U20 yang dikabarkan akan menambah pemain keturunan untuk dinaturalisasi sebagai bagian dari persiapan menghadapi Piala Asia U20 2025. Kabar ini semakin menghangatkan suasana persaingan di dalam tim. Meski begitu, Donitri Pamungkas, kapten Timnas U20, mengaku tak takut dengan persaingan yang semakin ketat. Ia justru mengaku siap bertarung demi mempertahankan tempatnya di skuad utama. Timnas Indonesia U20 berhasil lolos ke Piala Asia U20 2025 setelah tampil impresif di kualifikasi grup F. Meskipun tanpa kehadiran pemain bintang Wolverjardim yang absen, Timnas U20 tetap tampil solid dengan meraih 2 kemenangan melawan Timor Leste U20 dan Maladewa U20, serta hasil imbang melawan Yaman U20. Dengan total 7 poin, Timnas U20 keluar sebagai juara grup dan memastikan tiket menuju Piala Asia. Meski begitu, absennya Wolverjardim tidak menjadi alasan bagi Donitri Pamungkas untuk mengendurkan semangatnya. Sang kapten menegaskan bahwa ia percaya pada kemampuan tim dan tidak takut dengan kehadiran pemain naturalisasi baru. Bahkan ia menyatakan bahwa dirinya siap bekerja lebih keras agar tetap menjadi pilihan utama di turnamen besar mendatang. Ketidakhadiran pemain keturunan seperti Wolverjardim tidak menjadi masalah bagi kami. Kami saling percaya satu sama lain. Jika nantinya ada pemain naturalisasi baru, itu keputusan pelatih. Dan saya akan terus berjuang agar tetap berada di tim inti, tegas Doni dalam konferensi pers setelah laga melawan Yaman U20. Lebih lanjut, Doni juga mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian lolos ke Piala Asia U20 2025. Menurutnya, keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras semua pemain dan staf tim, serta menjadi motivasi untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan senang bisa membantu Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia. Ini berkat kerja keras seluruh tim dan kedepannya kami akan terus bekerja keras, ujar Doni penuh semangat. Piala Asia U-Strip 20 2025 yang akan digelar di Cina pada Februari mendatang menjadi turnamen krusial. Selain sebagai ajang bergengsi, turnamen ini juga berfungsi sebagai kualifikasi untuk Piala Dunia U20 2025. Timnas Indonesia U20 harus mencapai babak semifinal untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20. Dalam persiapan menuju turnamen tersebut, 2 pemain keturunan Tim Guypens dan Dion Marks sedang dalam proses naturalisasi dan diharapkan dapat memperkuat tim. Dengan amunisi tambahan ini, Timnas U20 diharapkan bisa melaju jauh dan membawa kebanggaan bagi Indonesia.